Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Erlangga dengan NPM 2024310038 dari kelas TI 24A. Izin, saya akan menjelaskan hasil program saya yang bernama iData. iData itu sendiri adalah program untuk mencatat data-data dari para warga. Baik, pertama kita membuat package app warga untuk menampung main kelasnya. Lalu yang kedua, kita membuat package koneksi yang di dalamnya terdapat kelas yang bernama koneksi. Tujuannya dari kelas ini adalah untuk menghubungkan dengan database. Sebelum itu, kita perlu meng-add library daripada SQL konektornya dengan cara libraries, add library, lalu kita menuju ke MySQL. Karena di sini saya sudah di-add library-nya, jadi tidak perlu. Di dalam koneksi kelasnya, kita harus mengimport Java SQL Connection dan SQL Driver Manager-nya. Lalu kita membuat kelas koneksi yang di dalamnya terdapat metode yang bernama getConnection yang menampung objek connection. Kita membuat statement if jika koneksinya tersebut nul atau tidak ada, maka kita coba untuk mengkoneksikan dengan database kita. Kita harus menyesuaikan dengan localhost dan nama database kita. Karena saya membuatnya dengan nama app warga. Lalu dengan user bernama root dan passwordnya kosong. Lalu di dalamnya kita membuat variabel koneksi yang menampung driver manager dengan metode getConnection yang di dalamnya terdapat URL yang menuju ke database kita, nama usernya dan passwordnya. Jika database terhubung, maka akan mengeluarkan output terkoneksi. Jika tidak, maka akan gagal. Kita langsung ke package login. Di dalam package login ini terdapat kelas yang bernama login dengan desain seperti ini. Kita menambahkan label nama username dengan text fieldnya yang bernama tx username. Lalu yang kedua, kita membuat label bernama password dan membuat text fieldnya yang bernama text field password dengan bernama variabel tx password. Dan kita ada dengan show password dengan nama variabelnya show pass. Di dalam sini juga ada bottom login yang kita beri nama btn login. Dan yang kedua bernama register dengan nama variabel btn register. Dan terakhir btn exit. Untuk yang kita beri nama btn exit. Langsung saja kita ke source code-nya. Pertama, kita import dulu semua Java SQL connection, statement, result, dan Java swing-nya yang bernama JOptionPaint. Pertama, kita membuat btn login ini, kita buat menjadi event action menjadi active performance. Kita klik. Nah, di dalam metode ini kita beri try di sini untuk mengecek apakah kita bisa terkoneksi atau tidak.
kita beri nama object connection dengan variabel C, lalu kita menghubungkan koneksi ini dengan metode getConnection. Koneksi ini adalah sebuah objek dari yang kita buat yang bernama kelas koneksi. Lalu dengan statement kita membuat variabel dengan S, lalu kita membuat dengan metode create statement. Nah, di dalam SQL ini kita membuat sebuah variabel untuk menampung query dari SQL sendiri. Kita beri string, lalu kita select, karena ini kita untuk menampilkan, mengecek semuanya yang berada di tabel login dengan mencari kolom username dan passwordnya. Nah, pertama kita harus membuat tabel loginnya dulu di dalam app warga. Nah, di dalam tabel login ini kita memuat beberapa kolom, yang itu ID kita beri primary, username, password, nama lengkap, dan jenis kelamin. Nah, kita memanggil objek result set dengan membuat variabel bernama R. Lalu dari statement tadi kita eksekusi query-nya itu yang kita buat, yaitu SQL. Kita buat statement if r.next, yaitu dari variabel si result set ini. Kita mengecek jika dia sukses, maka akan mengeluarkan output login sukses, yaitu dengan tadi username dan passwordnya harus sama. Maka dia akan menutup si JFrame-nya dan memanggil JFrame yang lain. Jika password salah, maka akan mengeluarkan output username atau passwordnya salah. Lalu dia merefokus kembali. Nah, jika SQL tidak terhubung dengan benar, maka akan mengeluarkan output error. Lalu kita ke bagian btn register. Nah, di dalam btn register ini, kita jika diklik, maka JFrame si login ini akan menutup. Kita lalu membuat objek, kita panggil register, kita buat variabel register, kita panggil nih kelasnya. Lalu dari variabel itu kita beri metode set visible, yaitu membuka si JFrame tersebut. Nanti kita bahas pada kelas register. Kita lanjut dulu ke button exit. Nah, di dalam button exit ini kita membuat variabel bernama pilihan. Lalu memuat option pane dengan metode show confirm dialog yang di dalamnya terdiri, kita membuat option yes atau no option. Nah, kita membuat statement if jika pilihannya sama dengan yes, berarti dia akan keluar. Maka kita membuat seperti ini, sintaks system exit dengan boolean false, null false, maka dia akan keluar. Kita lanjut kepada ini, show pass action. Di show pass, jika si show pass itu diklik, maka dia akan menghilangkan. Jika tidak, maka akan dia memunculkan. Sudah sampai situ saja dari kelas login. Lalu kita ke
ke kelas register. Nah, di dalam JFrame register kita buat dengan register. Di dalam membuat akun, kita membutuhkan ID. Namun di dalam ID ini kita beri number secara otomatis. Nanti ada metode di dalamnya. Kita nama lengkap, lalu kita pilih jenis kelamin, username, password, dan konfirmasi. Langsung saja kita kepada di dalam source ya, kelas register. Baik, di dalam kelas register kita perlu mengimport semuanya. Tadi kebutuhan untuk koneksi dengan database. Di dalam kelas register kita membuat init competence, text ID-nya kita buat false, yaitu kan dia secara otomatis, makanya kita false. Lalu auto number ya, tadi untuk memberi ID otomatis untuk setiap register. Nah, ini metode daripada membuat angka otomatis, yaitu ID secara otomatis. Kita sambungkan dulu dengan database, lalu kita buat variabel untuk menampung query, yaitu kita beri nama SQL dengan select bintang itu semua di semua tabel yang berada di kolom login dengan order by dengan ID-nya yang paling bawah. Lalu kita buat panggil object result set yang kita tampung dalam variabel R dengan di dalamnya yaitu S daripada statement, lalu kita execute query, memanggil metodenya dengan mengeksekusi SQL-nya. Nah, kita membuat statement if R yaitu tadi result setnya, jika nomor ID-nya kita buat variabel nomor ID dengan mengambil stringnya daripada ID dengan substringnya 2. Lalu kita membuat variabel ID secara kosong, nanti akan ditampakkan oleh nomor ID-nya tersebut dengan menambahkan ini, lalu ditambah 1. Kita membuat string 0. Nah, jika panjang daripada variabel ID ini jika 1, maka 0-nya akan mengoutputkan 2 angka 0. Jika panjang daripada ID 2, maka akan 0-nya 1 saja. Jika panjang ID-nya 3, dia tidak mengeluarkan apapun. Lalu text ID-nya kita set menjadi ID plus 0 tadi, dari 0-nya itu dengan ID-nya itu sendiri. Jika tidak, maka membuat otomatis yaitu ID 001. Result setnya kita close. Nah, jika tidak terkoneksi dengan database, maka akan dia error. Lalu kita kepada button register. Nah, di dalam button register kita membuat setiap daripada si desainnya ini kita buat variabel dengan namanya masing-masing. Jika ID, maka dia akan mengambil text ID, yaitu text ID itu nama daripada variabel ini. Dengan nama lengkap kita ambil juga itu string, jenis kelaminnya kita ambil. Karena ini pakai combo box, kita beri nama CB jenis kelamin dengan metode get select item, lalu kita ubah menjadi string. Username mengambil daripada variabel text fieldnya ini, kita beri nama text username, kita ambil teksnya lalu kita ubah menjadi string, dan tidak ada boleh spasi dalam text fieldnya. Jika ada spasi, maka dia otomatis menghilangkan spasinya itu. Lalu password juga mengambil dari text field, variabel text field text password.
dengan .trim juga, berarti tidak ada perubahan spasi, dan konfirmasi sama seperti itu. Oke, kita masuk ke statement untuk pengecekan password. Nah, jika password tidak sama di equals, tidak sama dengan konfirmasi password, maka akan mengeluarkan option password not match, yaitu tidak sama. Jika passwordnya sudah sama, maka kita ke bawahnya ke else if. Jika password atau username-nya kosong, maka dia akan mengeluarkan username atau passwordnya kosong, tidak boleh kosong dari method is empty. Nah, jika situ sudah benar, maka kita langsung ke else-nya, yaitu opsi terakhir daripada if. Kita membuat ini try and catch. Kita coba koneksikan dulu kepada koneksi get koneksi, lalu kita buat variabel SQL yang untuk menampung query database itu sendiri dengan cara insert into login. Nah, di loginnya ini yaitu nama tabel daripada yang di dalam database app warga. Nah, di dalam tabel login kita membuat beberapa kolom, yaitu tadi ID, username, password, nama lengkap, dan jenis kelamin. Lalu kita masukkan, kita prepare statement dulu, kita panggil objek, lalu kita beri variabel bernama P yang isinya di dalam C yaitu connection-nya, dengan prepare statement yaitu memanggil si variabel SQL. Lalu string berarti kan prepare statement dot string, jadi dia mengambil satu, berarti ngambil sini, lalu dia mengambil daripada si ID-nya dan seterusnya. Ini sama, berarti kedua, berarti dia ambil urutan kedua, lalu username mengambil daripada variabel ini, lalu sama password juga sama, mengambil dari sini dengan urutan ke sini, lalu keempat nama lengkapnya dan jenis kelamin. Nah, di dalam ini kita harus sama urutannya daripada dengan yang ini, harus disamakan. Jika tidak, maka akan terjadi error. Nah, jika register gagal, maka akan mengeluarkan output error. Jika semua try catch sudah terjadi, maka akan menutup daripada gfrom registernya dan lalu memanggil metode set visible, yaitu memanggil kembali daripada si login ya, kelas login. Nah, di dalam btn batal, jika kita tidak jadi untuk register, maka dia akan menutup kembali lalu memanggil daripada kelas login. Kita sudah selesai di dalam package login, lalu kita masuk ke data warga. Kita membuat package dulu yang bernama data warga. Di dalam package data warga kita membuat variabel data warga. Nah, ini pun desain daripada data warga yang terdiri dari nick, nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan pekerjaannya. Lalu kita membuat button bernama simpan, edit, hapus, batal, dan list data warga. Nah, di dalam setiap text fieldnya kita beri nama sesuai dengan namanya masing-masing. Misalnya ini kita beri nama text nick. Yang kedua ini kita beri nama teks nama lengkap dan seterusnya. Sama pun dengan btn bottom yang kita buat simpan, kita beri nama btn simpan. Edit kita beri
variabel btn edit dan seterusnya. Kita langsung saja kepada kode atau source di dalam kelas data warga. Seperti biasa, kita mengimport semua metode-metode yang pada di dalam Java SQL. Lalu kita masuk kepada kita membuat default tabel model, yaitu untuk membuat kerangkanya seperti kerangka dalam si JTabelnya ini. Lalu kita membuat metode clear. Tujuannya untuk meng-clear semua daripada text field yang di dalam pada desain tersebut. Jika ini batal, maka akan menghilangkan isi daripada semua text fieldnya. Lalu kedua, metode load data atau mengambil data. Nah, di dalam ini kita panggil dulu modelnya. Kita get data vector dengan remove semua elemennya. Dan kedua, kita model dengan membuat tabel datanya. Lalu kita buat try and catch. Nah, seperti biasa kita coba koneksikan kepada koneksi yang kita dibuat sebelumnya ya, di package koneksi dengan metodenya get koneksi. Lalu kita memanggil statement dengan variabel s, lalu dengan isinya yaitu create statement. Nah, kita buat variabel SQL yang isinya query daripada untuk mengecek semua kolom yang berada di dalam tabel data warga. Oh ya, kita perlu membuat tabel data warga yang isinya adalah NIK sebagai primary, kan tidak boleh nik ada yang sama, maka kita buat primary dengan varchar. Lalu nama lengkap varchar, jenis kelamin varchar, usia integer, agama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan pekerjaannya. Lalu kita tampung di dalam objek result set, kita tampung dalam variabel R dengan isinya statement dengan metode execute query. Kita looping dengan while, kita membuat objek masing-masing dengan objek indeks ke 0, yaitu mendapatkan get string nicknya yang indeks ke satunya nama lengkap dan seterusnya. Lalu kita add row dengan model dengan objek model. Kita add row semua daripada objek yang kita buat, yaitu ini variabel O, yaitu objek. Kita buat 10 objek. Lalu kita R close dan S close. Nah, jika data gagal dikirimkan atau di load, maka akan terjadi mengeluarkan output kesalahan load data. Kita langsung ke metode cari data. Kita memanggil objek default tabel model, lalu kita membuat variabel table dengan objek yaitu default tabel model. Lalu variabelnya kita buat add column dengan nick, nama, jenis, usia, agama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan pekerjaannya. Lalu kita try and catch, kita koneksikan dulu nih, kita cek, lalu membuat variabel SQL untuk menampung query daripada untuk mencari data dari tabel data warga yang kita cari, yaitu apa? Nicknya, si daripada kolom nicknya, atau kita cari nama lengkapnya saja.
Antara dua-duanya bisa. Yang mengambil daripada teks cari, yaitu text field dari cari atau dari teks namanya. Lalu kita buat statement s, kita buat create statementnya, lalu kita result set r, lalu kita s.execute SQL. Lalu kita buat loopingan, yaitu dengan while. Setiap tabel kita add row dari objek. Kita buat objek baru, new object. Kita get string, kita cek hingga selesai. Lalu kita taruh dalam set model yang kita beri nama tabel. Nah, di dalam kelas data warga kita perlu memanggil this set location relative, yaitu membuat kita null. Kita beri null. Lalu kita buat variable model yang menampung daripada objek default tabel model. Tabel model kita set menjadi model daripada di tabelnya, yaitu ininya. Kita buat dengan yang model yang kita sudah buat. Lalu kita masukkan masing-masing kolom, kita beri nama nick, nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan pekerjaannya. Lalu kita load datanya yang sudah ada sebelumnya. Pertama kita btn edit dan hapus, dan batal kita buat false terlebih dahulu. Nah, langsung kepada btn edit. Kita membuat variabel integer untuk mengambil daripada row-nya masing-masing, untuk mengambil row daripada tabelnya. Jika i-nya min 1, maka kita akan batalkan dengan return. Jika tidak dengan 1, kita membuat variabel untuk menangkap daripada di dalam text fieldnya masing-masing. Jika nick mengambil text field nick, nama lengkap, jenis kelamin yaitu mengambil combo box daripada jenis kelamin, dan seterusnya. Lalu kita kembali untuk mengkoneksikan dengan database. Lalu kita buat variabel SQL yang isinya query daripada SQL untuk mengupdate dengan tabel data warga, dengan kita edit dengan memanggil nick, nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, pekerjaan, sesuai daripada nick. Nah, ini juga harus sesuai urutan daripada kita buat di dalam ini. Ini harus terurut daripada ini, harus sama. Jika di update, kita set string 1 yaitu mengambil nick, nama, ini kedua kan, nama kita panggil nama, 3 jenis kelamin kita panggil jenis kelamin, dan seterusnya sampai terakhir yaitu dengan nick. Nicknya itu di mana, apa yang kita update, di mana kita update, yaitu mencari nicknya. Lalu kita execute update, lalu kita close. Nah, kita buat panggil metode jOptionPen untuk show message dialognya dengan kata data berubah. btn simpan kita buat true, sisanya kita buat false. Nah, jika update gagal maka akan update error.
Lalu kita ke btn simpan atau button simpan. Seperti biasa kita buat variabel masing-masing daripada text field. Nick mengambil text field nick, nama lengkap, jenis kelamin mengambil text field jenis kelamin, dan seterusnya. Lalu kita buat try dengan koneksi. Lalu kita buat variabel SQL dengan insert into data warga values, yaitu untuk mengepush atau menyimpan daripada data yang ingin disimpan yang berada di dalam data text fieldnya itu. Satu berarti dia ke satu, urutan pertama dengan mengambil nick, yaitu nick itu mengambil daripada text field nick, nama mengambil text field nama, urutan kedua, dan seterusnya. Lalu kita execute update, lalu kita close, lalu kita buat get option data tersimpan. Nah, kita buat btn hapus. Kita membuat integer i, tabel mengambil baris daripada tabel. Lalu kita buat statement jika baris tabel itu kurang dari sama dengan 1 atau kurang dari 0, maka dia akan return. Lalu kita buat nick dengan mengambil model get value i 0. Kita buat pernyataan apakah ingin dihapus atau tidak dengan J option pen. Lalu kita buat statement jika pernyataan itu sama dengan oke, lalu akan menghubungkan koneksi terlebih dahulu, lalu membuat query delete daripada tabel data warga. Apa yang di delete itu dia cari dengan nicknya, itu kita ambil nick daripada di sini dan seterusnya. Jika terjadi kesalahan, maka akan mengambil terjadi kesalahan. Final berarti semua rangkaian try atau catch sudah terjadi, maka dia akan mendisable button daripada edit, hapus, dan batal. Lalu kita load datanya, lalu kita clear daripada text fieldnya. Ini JTable mouse click, jadi ya JTable itu kita klik. Kita butuh aktifkan dulu ini mouse, lalu kita buat mouse click. Lalu kita btn, kita simpan, kita false jika diklik. Nah, cedit, hapus, dan batalnya akan ter-enable. Seperti biasa kita buat i untuk mengecek apakah baris daripada tabel terpenuhi atau tidak. Lalu kita nick seperti biasa buat variabel nick dengan model get value dan seterusnya. Dengan text nick yaitu nick, teks lengkap yaitu nama, dan seterusnya. Ini batal. Jika tidak jadi, maka akan meng-clear semua text fieldnya. Ini load data yaitu mengambil datanya, lalu kita disable kembali. Dan button list warga. Jika batal, maka akan menonaktifkan daripada si JFrame-nya. Dan lalu memanggil list data. Lalu ini btn cari data. Lalu kita masuk ke cari data warga. Kita buat kelas list data warga, kita load datanya, kita panggil semuanya sama kayak di dalam data warga, cari data sama saja. Lalu nah di list data ini kita buat modelnya, yaitu daripada tabelnya kita buat, lalu kita panggil load data, yaitu untuk memanggil kembali. Jika cari data, maka ada akan mencarinya. Jika kembali, maka akan menghapus daripada JFrame si list data. Kita langsung saja daripada
run modelnya. Nah, pertama kita register dulu. Nah, ini kan sudah otomatis terbuat ID 001. Pertama, Fikran Erlangga. Itu laki-laki, username Fikran 123, passwordnya 123. Maka akan selesai. Kita masukkan dengan akun kita sendiri tadi. Kita show password 123, login successful. Nah, langsung kepada Gframe data warga. Misalnya kita ingin menginput data warga, misalnya dengan nick 123456789 dengan nama lengkap Fikran misalnya, jenis kelaminnya laki-laki, usia 20, Islam, alamatnya misalnya di Gria dan Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, pekerjaannya yaitu mahasiswa. Kita simpan, data tersimpan. Jika ingin diedit, kita klik daripada listnya, baru kita edit. Data terubah. Kita misalnya mahasiswa kita ganti jadi programmer. Misalnya, data terubah. Nah, maka dia akan terubah. Masuk ke list data. Nah, tadi yang di dalam list data warga ini yaitu untuk mengecek semua warga yang terdata. Kita kembali. Jika ini tidak dibutuhkan, dihapus. Oke, maka data akan terhapus. Maka tidak ada data lagi. Cukup sekian dari saya program dari iData tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.